Mengapa orang menghafal Al-Quran? Ciri penghafal Al-Quran yang berpaling dari Al-Quran dan masuk neraka. Al-Quran yang dibacanya tidak mempelajari makna dan isinya, melupakan hafalannya, tidak memurojaah hafalannya, tidak membacanya, dan juga tidak mengamalkannya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling daripada Al-Quran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Quran Surah Taha ayat 100. 1. Penghafal Al-Quran yang menginginkan dunia dari Al-Quran. Saat ini memiliki hafalan Al-Quran adalah sesuatu yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Banyak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang memberikan beasiswa bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Hal ini bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi jangan sampai motivasi kita menghafal Al-Quran adalah untuk urusan dunia. Sering saya baca running text di setiap masjid. Seperti, Dr. Kiai Haji Fulana, S.Ag, Mepedi, Al-Hafiz. Tulisan akan mengundang bagi penyandang status menjadi alat syaiton. Alangkah eloknya kalau bagi penyandang status dapat meninggalkan dan minta ditulis, FULANA, agar dalam hatinya tidak membengkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengan Al-Quran itu sebelum dipelajari oleh kaum yang menginginkan dunia dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan, yaitu 1. Orang yang belajar Al-Quran untuk berbangga diri. 2. Orang yang belajar Al-Quran untuk mencari makan. 3. Orang yang belajar Al-Quran karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Baihaqi disahihkan oleh Syaikh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran maka memintalah kepada Allah. Karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran namun dengan Al-Quran itu mereka meminta-minta pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Musafir berkelana. Pengertian Al-Quran dan sejarahnya. By Admin Mona. Pengertian Al-Quran dan sejarahnya. Moksa.id. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk di dunia dan di akhirat. Selain Al-Quran, ada juga hadits sebagai pelengkapnya. Pedoman hidup umat Islam ini diturunkan secara bertahap selama 23 tahun lamanya. Apakah kamu penasaran dari definisi Al-Quran dan sejarah turunnya Al-Quran? Moksa membahasnya di bawah ini. Simak. Yuk. Definisi Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab dari kata qoro'a yakra'u. Quranan yang memiliki arti membaca bacaan atau lafal tertentu. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Sementara itu banyak juga ahli yang mengatakan bahwa istilah Al-Quran merupakan padanan dalam bahasa Syria yang berarti membaca kitab suci atau pelajaran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 203-204. Disebutkan pula istilah Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad. Isinya sebagai berikut. Dan apabila engkau, Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.
Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang memiliki beragam keistimewaan. Seperti Al-Quran sudah dijamin keaslian dan keotentikannya oleh Allah SWT. Sehingga Al-Quran berbeda dengan kitab suci lainnya. Kandungan Al-Quran tergolong lengkap dan dapat menjadi pedoman hidup umat manusia. Kapan Al-Quran diturunkan? Al-Quran dan sejarahnya. Sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua cara, yaitu secara lengkap di malam Laulatul Qadar dan secara bertahap melalui Nabi Muhammad. Dalam periodisasinya, Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masehi. Di masa ini, ada 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Adapun ayat yang diturunkan berupa akidah atau pemahaman terkait keimanan dan tauhid atau dasar ajaran agama Islam. Sementara itu, Al-Quran yang turun di Madinah atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW berisi ayat-ayat seputar muamalat atau hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat atau aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Selama 9 tahun 9 bulan, ada 28 surat yang diturunkan. Itulah definisi Al-Quran dan sejarah singkatnya. Sebagai umat Muslim, sudah wajib hukumnya untuk membaca dan mengamalkan nilai